wa rafa'a anna bihi hadzal waba wal bala wal fahsya wal aswa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi tarajjaha fi'luhu ala tarkihi, walladzi adapun sesuatu perbuatan tarajjaha yang unggul fi'luhu apa melakukan alladzi unggul ala tarkihi atas meninggalkan alladzi yang kasimu ialah terbagi apa alladzi terbagi ilama kepada sesuatu asy'ar yang mengesankan, menunjukkan, memberitahukan bi annahu dengan sesungguhnya alladzi la iqabah ialah tidak ada siksa ala tarkihi atas meninggalkan alladzi. Wisama dan dinamakan apa amma manduban kepada mandu. Wa ilama dan terbagi kepada sesuatu asy'ar yang mengesankan, menunjukkan atau memberitahukan bi annahu dengan sesungguhnya yu'aqabu adalah dihukum, disiksa ala tarkihi atas meninggalkan amma. Wisama dan dinamakan apa amma wajiban kepada wajib. Artinya perbuatan orang mukallaf pasti dalam kaitannya dengan kitab itu bermacam-macam. Yang pertama melakukan dan meninggalkannya itu sama, itu namanya mubah. Yang kedua adalah sesuatu yang lebih unggul melakukannya daripada meninggalkannya. Yang lebih unggul melakukannya daripada meninggalkannya ada dua macam. Macam yang pertama tidak ada petunjuk bahwa kalau meninggalkan itu disiksa. Itu namanya mandub. Lebih unggul melakukan tapi kalau ditinggalkan tak disiksa, namanya mandub. Yang kedua, sesuatu yang lebih unggul melakukan tapi kalau ditinggalkan ada siksa, itu namanya wajib. Yusamma wajiban. Tsumma rubbama khassa fariqun. Kemudian kadang-kadang mengkhususkan fariqun siapa segolongan ulama ismal wajibi kepada nama wajib, dikhususkan bima dengan sesuatu asy'aru bil uqubati yang mengesankan adanya hukuman alaihi atas ma dzannan secara dzanni wa ma dan sesuatu asy'ara yang menunjukkan bihi dengan uqubah qat'an secara qat'i, wa ma adapun sesuatu asy'ar yang mengesankan bihi dengan uqubah atau dengan iqab qat'an secara qat'i, khassuhu mengkhususkan siapa fariq hu kepada umma bismil fardhi dengan nama fardhi. Artinya apa bedanya antara wajib dan fardhu? Karena dari satu sisi itu sama, artinya sama-sama kalau ditinggalkan ada siksa. Perbedaannya kalau wajib itu dasarnya adalah dasar dalil dzanni, sedang kalau fardhu dalilnya dalil qat'i. Akan tetapi menurut mayoritas ulama
fardu dan wajib itu tidak ada bedanya. Yang membedakan itu adalah ulama Hanafiyah. Ulama Hanafiyah membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat menurut ulama Hanafiyah itu bukan fardu tapi wajib. Kenapa? Sebab karena dasarnya adalah dhanni, yaitu hadis. Akan tetapi membaca sebagian Al-Quran di dalam sholat itu hukumnya fardu, karena dalilnya faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Wala musyahata fil alfadhi, dan tidak ada tarik menarik di dalam lafaz. Ba'da ma'rifatil ma'ani, setelah mengetahui makna-makna. La musyahata fil alfaz, ini maksudnya apa sih arti sebuah lafaz ya? La musyahata fil istilah, apa arti sebuah istilah. Yang penting adalah maknanya. Wala musahata fil alfazi ba'da ma'rifatil ma'ani. Tak perlu ada tarik menarik soal istilah. Yang penting kita tahu maknanya. Wa ammal murjahu tarkuhu, adapun sesuatu yang diunggul apa meninggalkannya, fayang qasimuh, maka terbagi apa murjah, terbagi ilama kepada sesuatu as'ar yang mengesankan atau menunjukkan bi annahu, dengan sesungguhnya la iqab ala tarkihi, ialah tiada hukuman atas meninggalkan wisama, dan dinamakan apa ma as'ara makruhan, kepada makruh. Waqad yakunu minhu, dan kadang-kadang ada minhu, ialah sebagian dari murajjah tarkuhu, ma adapun sesuatu as'ara yang menunjukkan biiqabin, dengan adanya hukuman ala fi'lihi, atas melakukan hukuman fid dunya, di dunia, hukuman dunia. Kaqaulihi, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nama ba'dal asri faqtulisa akluhu fala yalumanna illa nafsahu. Barang siapa tidur sesudah asar, faqtulisa akluhu, kemudian dicabut apa akalnya, fala yalumanna illa nafsahu, maka jangan sekali-kali dia menyalahkan kecuali kepada dirinya sendiri. Orang yang tidur setelah asar kemudian dia gila, jangan menyalahkan siapa-siapa, salahnya sendiri. Wa ilama, dan kepada sesuatu as'ara yang menunjukkan biiqabin, dengan adanya siksa fil akhirat, di akhirat, ala fi'lihi, atas melakukan wa huwa, adapun ma as'ara biiqabin an musamma mahduran, ialah yang dinamakan mahdur, larangan, terlarang, wa haraman, dan haram, wa maksiatan, dan maksiat. Artinya ada perbuatan mukallaf yang lebih unggul meninggalkannya. Lebih unggul meninggalkannya. Yang lebih unggul meninggalkannya ini bisa dibagi dua. Yang pertama, kalau dilakukan tidak ada siksa, itu namanya makruh. Yang kedua, kalau dilakukan ada hukuman. Ada kalanya hukuman dunia, ada kalanya hukuman akhirat. Kalau hukumannya hukuman akhirat, itu namanya haram atau maksiat atau mahdzur, ya kan? Seperti zina, mencuri, hukumannya kan akhirat. Tapi kalau hanya hukuman dunia, ini yang tidak ada namanya. Seperti tidur setelah asar. Tidur setelah asar kan sebaiknya ditinggalkan.
Kalau dilakukan ada konsekuensi, dunia bisa hilang misalnya. Jadi itu yang 5 itu namanya hukum taklifi. Hukum taklifi yang pertama adalah mubah. Mubah yang gampang begini, ada sesuatu di mana orang mukallaf diberi pemilihan antara melakukan dan meninggalkan. Yang kedua adalah wajib. Wajib adalah perbuatan di mana orang mukallaf diminta untuk melakukannya dengan permintaan yang tidak boleh tidak. Itu namanya wajib. Yang ketiga mandub. Mandub adalah perbuatan di mana orang mukallaf diminta untuk melakukan, tapi kalau ditinggalkan tidak ada siksa. Yang keempat haram. Yang berapa? 4 haram. Haram adalah sesuatu yang di mana orang mukallaf diminta untuk meninggalkan. Kalau dilakukan ada siksa. Kalau makruh sesuatu di mana orang mukallaf diminta untuk meninggalkan, kalau melakukan tidak disiksa. Fa in qulta, jikalau kamu bertanya, fama makna qaulika as'ar? Apa makna dari perkataanmu as'ar? Ada as'ar di depan, mengesankan, memberitahukan, menunjukkan. Fa maknahu, maka adapun maknanya as'ar, annahu ialah bahwa sesungguhnya sesuatu urifa diketahui. Jadi memberitahukan. Dari mana diketahui? Bidalalatin, dengan suatu dalalah, petunjuk, min kitabin sharihin, dari kitab yang sharih, ya, dari pernyataan yang terang benderang. Au qarinatin, atau bukan pernyataan sharih tapi qarina, indikasi. Au maknan, atau berupa makna mustambatun, yang digali. Au fi'lin, atau dengan perbuatan. Au isyaratin, atau dengan isyarat. Jadi asyara itu artinya yang mengesankan, memberitahukan, baik dengan pernyataan terang benderang atau sebuah tanda-tanda indikasi, atau dengan hasil penalaran, atau sebuah isyarat. Kalau begitu, fal is'aru ya'ummu jami'al madariki, maka is'ar itu, as'aru yus'iru is'aron, itu mencakup kepada seluruh madarik, seluruh pengetahuan, pemahaman. Fa in qulta, jikalau kamu bertanya, ma makna qaulika, fa ma makna qaulika alaihi iqabu? Apa makna dari pernyataanmu alaihi iqabu? Ialah atasnya. Alaihi ini bisa kembali kepada tarkib dan fi'li. Ialah atas melakukan atau meninggalkan adapun siksa. Kalau melakukan barang haram disiksa, meninggalkan kewajiban disiksa. Apa artinya itu? Kulna, kita menjawab, maknahu, adapun maknanya qaulika, annahu, bahwa sesungguhnya akbaroh, memberitahukan apa qauluka, annahu, bahwa sesungguhnya tarku atau fi'lu, ya kan? Alaihi di atas itu kembali kepada tarku atau fi'lu, bahwa sesungguhnya melakukan dan meninggalkan sababul iqabi fil akhirati, menjadi sebab adanya hukuman di akhirat. Kalau meninggalkan kewajiban disiksa, maksudnya itu menjadi sebab adanya hukuman di akhirat. Kalau melakukan perkara haram disiksa, maksudnya itu menjadi sebab adanya hukuman di akhirat. Fa in qulta, jikalau kamu bertanya, faman muradu bikaunihi sababan? Apa yang dimaksud bahwa tarku atau fi'lu itu menjadi sebab?
Apa maksudnya? Bahwa melakukan atau meninggalkan menjadi sebab adanya hukuman di akhirat. Apa itu? Fal muraduh, maka adapun yang dimaksud bihi dengan kaunihi sababan, ma adalah sesuatu yufhamu min qaulina, yang dapat difaham dari perkataan kita. Al-aklu sababus syibai, adapun makan itu menjadi sebabnya kenyang. Wa hazzur raqabati, atau adapun membenggal leher, sababun mauti adalah sebabnya kematian. Wa darbu sababul alami, pukulan itu menjadi sebabnya sakit, rasa sakit. Wa dawa'u, adapun obat, sababus syifai adalah penyebabnya sembuh. Jadi mengatakan bahwa melakukan perkara haram menjadi sebab adanya siksa. Meninggalkan kewajiban menjadi sebab adanya siksa. Maknanya sama dengan itu. Makan menjadi sebabnya kenyang, pukulan menjadi sebabnya rasa sakit, obat menjadi sebabnya rasa sembuh. Kalau masih ditanya, fa in kunta, jika kamu bertanya, falau kana sababan, jikalau ada apa tarku atau fi'lu itu menjadi sebab, maka la yutasawwaru an la yu'aqaba, tidak bisa digambarkan orang tidak dihukum. Kalau menjadi sebab berarti setiap orang melakukan perkara haram pasti disiksa. Setiap orang yang meninggalkan kewajiban pasti disiksa. Kalau itu sebab, tidak bisa digambarkan tidak adanya hukuman. Padahal wa kam min tariki wajibin yufa'an huwa la yu'aqabu, padahal betapa banyak orang yang meninggalkan kewajiban itu dimaafkan dan tidak disiksa. Bagaimana itu jawabannya? Fa'aquluh, maka aku menjawab, laisa kadzalika, bukan demikian. Idza yufhamu min qaulina, karena tidak dapat difaham dari perkataan kami, ad-darbu sababul alami, pukulan itu sebabnya rasa sakit, wa dawa'u sababus syifai, obat itu sebabnya kesembuhan. Tak dapat difahami dari itu anna dzalika wajibun fi kulli sahsin, bahwa sesungguhnya hal itu wajib terjadi pada setiap orang. Afi muayyanin musyarin ilaihi, atau di dalam sesuatu tertentu yang dapat ditunjuk. Pukulan menjadi sebab sakit itu tidak pasti terjadi, bisa saja tak sakit. Obat itu menjadi sebabnya sembuh, bisa saja tidak menyebabkan sembuh. Bal yajuzuh, melainkan mungkin, an ya'ridoh, timbul, fil mahalli, pada objek, amrun, apa sesuatu perkara, yadfa'us sabab, yang menolak akan sebab. Ada kemungkinan terjadi sesuatu yang menolak sebab, yang menepis sebab. Wala yadullu dzalika ala butlanis sababiyyati, dan tidak menunjukkan apa hal itu atas batalnya kesebaban, tetap berfungsi sebagai sebab. Farubba dawa'in la yanfa'u, betapa banyak obat itu tidak mujarrab. Warubba darbin, dan betapa banyak pukulan, la yudriku al-madrubu alamahu, di mana tidak menemukan siapa pihak yang dipukul, tidak menemukan alamahu, akan rasa sakitnya pukulan. Betapa banyak orang dipukul tidak merasa sakit, betapa banyak obat itu tak manfaat. Masa orang dipukul tak merasa sakit? Dikaunihi, karena adanya madrub, karena yang dipukul, masyhuran nafsi bisyai'in akhar, sedang sibuk jiwanya dengan sesuatu yang lain, sedang konsentrasi kepada persoalan yang berat, lalu dipukul, pukulannya tak terasa.
Kaman yujrahu fi halil qitali, seperti orang yang luka-luka di saat peperangan. Tangannya sesungguhnya sudah putus sudah. Wa huwa la yahissu, sementara dia tidak merasa fil hali seketika bihi dengan luka-luka itu, bihi dengan jarhi. Wa kama annal illatah qad tastahkimu, sebagaimana bahwa sesungguhnya penyakit kadang-kadang sudah kronis penyakitnya. Fatadfa'u atharud dawa'i, maka penyakit itu bisa menolak akan pengaruh obat. Bisa saja obat itu tidak mujarab. Fakadzalika, maka demikian pula qad yakunu, kadang-kadang ada fi sariratis saksi, di dalam batinnya seseorang. Oh ini wa batinihi, dan batinnya ini atap radhi. Akhlakun radiyatun, akhlak yang diridhoi Allah. Wa khisalun mahmudatun, dan sifat-sifat terpuji indallahi ta'ala, di sisi Allah ta'ala. Mardiyatun, yang diridhoi Allah. Tujibul afwa an jarimatihi, menyebabkan adanya ampunan dari kejahatannya sakas itu. Ada orang melakukan kejahatan di dunia, tapi batinnya orang itu baik, akhlak batinnya baik, memiliki batin yang baik, yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, punya sifat-sifat yang terpuji, yang dengan sebab itu dia dapat ampunan di Allah. Memang pada dasarnya kejahatan melahirkan menjadi sebab adanya hukuman dan siksaan. Tak bisa saja karena hal-hal tertentu orang itu dimaafkan oleh Allah. Wala yujibu dzalika khurujal jarimati angkau niha sababan lil iqabi, dan tidak menyebabkan apa hal itu kepada keluarnya kejahatan, angkau niha, dari adanya jarimah, sababan lil iqabi, menjadi sebab bagi siksa. Artinya jarimah itu, kejahatan itu tetap menjadi sebab adanya siksa. Akan tetapi kadang-kadang karena hal tertentu orang yang melakukan kejahatan dimaafkan oleh Allah. Meskipun demikian, jarimah tetap dikatakan sebagai sebab adanya siksa. Fa in qala qailun wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.